Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab Syarah Kasyfu Syubhat. Terakhir kita bahas, ya mungkin bisa di murojaah dari halaman 61. Dari halaman Bapak 61 yang punya bukunya. Ya, kalau yang tidak sudah Anda kirim tuh di grup yang Maida Offline ininya tulisannya. Yang belum punya apanya? Bukunya. Intinya di halaman 61 kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, tidak ada uzur dalam kebodohan. Tidak ada alasan, tidak ada dispensasi kebodohan ketika orang melakukan sebuah kekufuran. Kemudian ditaklik oleh Syekh Utsaimin, saya tidak meyakini atau tidak mengira bahwasanya saya berpendapat seperti itu, karena dalam beberapa kasus Syekh memberikan uzur. Bisa dipahami ini alurnya. Kemudian di halaman 62 di paragraf kedua, ya, beliau pernah ditanya perihal orang yang boleh diperangi. Jadi kasusnya sekarang adalah aplikasi untuk hukuman, ya, perang, kemudian dibunuh dan seterusnya. Biar nanti kita ngerti ucapan Syekh Utsaimin di belakang bahwasanya uzur bil jahal adalah masalah istihadiyah seperti masalah fikih. Jadi harus tahu alurnya nih. Pertama di dalam redaksinya Syekh bilang tidak ada uzur dalam apa? Kebodohan. Kemudian ditaklik oleh Syekh Utsaimin, saya tidak berpendapat atau tidak berpandangan bahwasanya Syekh ngomong begitu secara mutlak. Tapi dalam beberapa kasus ternyata Syekh memberikan apa? Dispensasi. Enggak taunya dalam kasus apa? Memerangi. Ya, kalau bisa dikasih tuh stabilo atau garis, ya, apa bawah atau atas. Ketika di paragraf kedua dia bilang beliau pernah ditanya perihal orang yang boleh diapain? Diperangi. Dapat di halaman 62 paragraf kedua. Ada kan? Ya, di paragraf kedua yang hampir mau bawahnya. Jadi sekarang Syekh Utsaimin sedang ngomong, sedang menjelaskan kondisi lagi diapain? Diperangi, bukan dinamai. Kalau dinamai banyak fatwanya Syekh Utsaimin. Ketika ada yang nanya, ya Syekh, ada seorang muslim melakukan penyembahan kepada kuburan, nazar kepada ini dan seterusnya, langsung disikat sama Syekh Utsaimin. Penamaan antum nih penanya bahwasanya dia muslim itu kebodohan katanya. Ya, jadi mendudukkan kalimat atau mendudukkan penjelasan itu harusnya utuh gitu. Jangan cuma enak ambil ya bahwasanya uzur bil jahal masalah khilafiyah yang di situ sama seperti fikih. Padahal beliau sedang menerangkan masalah apa? Memerangi, bukan dalam bab apa? Penamaan. Makanya lihat contohnya yang pertama masih di halaman 62. Yang santri juga sudah dibagi itunya artikelnya, buka di halaman 62. Kasus yang pertama, lihat. Coba dibaca lagi Bib, kasus yang pertama. Barang siapa? Halaman 62. Barang siapa mengetahui bahwa tauhid adalah agama Allah dan Rasul-Nya yang kami dakwahkan kepada masyarakat ini, dan mengakui juga bahwa keyakinan mengenai batu, pohon, dan manusia yang menjadi keyakinan mayoritas orang-orang, hal itu merupakan perbuatan syirik kepada Allah, yang Allah mengutus Rasul-Nya untuk melarang perbuatan tersebut dan memerangi pelakunya agar agama itu sepenuhnya bagi Allah. Terus, namun ia tidak juga memberi perhatian kepada tauhid, tidak mau mempelajarinya, tidak mau masuk ke dalamnya, serta tidak mau meninggalkan syirik, maka ia kafir. Ini kondisi masyarakat yang pertama. Karena dipahami ya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu dikritik dari dua hal oleh musuh-musuhnya.
Bukan dalam kritikan karena salah, tidak. Tapi dihujat, dituduh, itu dari dua hal. Kalau dakwah yang lainnya diterima semuanya. Saya dakwah tauhid diterima, saya menjelaskan syirik diterima. Tapi yang dijadikan titik poin oleh musuhnya ada dua. Syekh mengkafirkan secara ta'yin orang yang melakukan syirik besar, dan yang kedua memerangi. Tapi lihat, tidak semua orang langsung diperangi. Ini kasus yang pertama, ada sebuah masyarakat, misalkan Syekh tinggalnya di Najd, di Riyadh. Kemudian ada beberapa kota di daerah sana, di daerah sana. Ternyata setelah dilihat kondisinya, daerah sana atau desa di sana, kota di sana sudah paham tentang tauhid, tapi tidak mau memberikan perhatian terhadap apa? Tauhid. Makanya di halaman 63 paling atas tuh, tidak juga memberi perhatian kepada tauhid, tidak mau mempelajarinya, tidak mau masuk ke dalamnya. Ini namanya i'rad, berpaling. Maka orang yang seperti ini apa dihukumi apa? Kafir oleh Syekh Muhammad. Dan ini kan diiyakan juga oleh Syekh Utsaimin. Bukan berarti dikritik sama Syekh Utsaimin, enggak. Syekh Utsaimin sedang menceritakan kondisi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ketika menghadapi satu kota atau suatu daerah, satu masyarakat yang kondisinya seperti ini. Dan namanya orang ya dari dulu, zaman dulu, sejak mulainya peperangan, pasti akan ada yang namanya apa? Kalau bahasa kerennya spy, atau spy itu atau mata. Ya nggak mungkin langsung disikat, pasti ada utusan dulu, ya dipantau dulu orangnya gimana dan seterusnya. Jadi ya begitulah kondisi orang-orang ketika mau melakukan perang, melakukan apa namanya perluasan itu. Ya menarik yang kisahnya Tariq ibn Ziyad yang menaklukkan apa? Andalus. Itu observasinya bukan sehari dua hari. Ya, observasinya berbulan-bulan. Diutuslah beberapa pasukan yang ahli untuk melakukan pengintaian. Ya, bagaimana penduduk kotanya, bagaimana kondisi rajanya, bagaimana kondisi masyarakatnya, bagaimana kekuatan militernya, bagaimana senjata yang digunakan. Akhirnya terus dilaporkan kepada Tariq ibn Ziyad. Ya, sampai apa yang dibutuhkan dicatat semua itu. Observasinya panjang. Nah, ketika masyarakatnya seperti ini tidak mau menjalankan tauhid padahal sudah ngerti, maka dihukumi apa mereka? Kafir oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ini kondisi masyarakat yang berapa? Pertama. Jadi kita sekarang ngomongin lagi apa? Bukan bab penamaan, tapi ingin apa? Memerangi, mafhum, dan dilihat kondisi masyarakatnya seperti apa. Kalau ternyata kondisinya seperti ini, maka ya bisa saya perangi. Gitu. Jangan dialihkan dalam penamaan. Jangan dialihkan dalam bab apa? Penamaan yang memang udah jelas karena dia tidak mau menerima apa? Tauhid, bahkan melakukan kesyirikan. Sekarang kondisinya adalah apa? Ingin melakukan penyerangan, ingin melakukan jihad. Bedakan dua hal ini. Bedakan dua apa? Dua hal. Kemudian kondisi yang kedua, masyarakat yang kedua, lanjut. Kita memeranginya. Langsung aja kedua, barang siapa telah mengetahui hal itu, akan tetapi terbukti pula tindakannya mencela agama Rasul, meski ia mengaku menjalankan agama. Nah ini, ya kondisi yang kedua, sudah ngerti tauhid tapi malah mencela habis-habisan tauhid itu, mencela dinul Islam. Maka kondisi yang seperti ini, lihat paling bawahnya, lebih besar kesesatannya, dosanya daripada kelompok yang pertama. Ya, bisa dipahami sampai sini alur ceritanya. Ya, jadi kan di hadapan saya ini banyak masyarakat, gimana nih sudah didakwahi tapi masih ngeyel dan seterusnya, gimana, boleh nggak diperangi itu? Lah itu nanti babnya istihad memang. Bisa dipahami ya? Misalkan ya seharusnya Saudi yang negara Islam, ya memang ada beban untuk melakukan apa? Jihad. Bahkan di dalam kitab-kitab jihad minimal itu setahun 2 kali melakukan apa? Jihad. Ya enak ya kalau setahun apa? 2 kali, berani. Ya, tapi kenapa kok nggak ada? Karena memang melihat apa? Maslahat, melihat kondisi. Ini bukan jihadnya bertahan ya, tapi jihadnya apa? Hujum itu menyerang. Itu dibahas di kitab-kitab memang jihad. Tapi itu juga kembali ke maslahat dan juga melihat apa? Mudaratnya. Nah, ketika dilihat kondisi pertama ternyata i'rad, berpaling, maka diperangi oleh Syekh.
Kondisi yang kedua, sudah diajari tauhid tapi malah mencela habis-habisan. Agama Islam dicela, agama tauhid dicela, maka yang seperti ini lebih parah. Ya, berarti sama modelnya orang-orang yang melakukan apa? Sab itu mencela, ya, menghina dan seterusnya. Ini kondisi masyarakat yang berapa? Yang kedua. Kemudian ketiga, kita biar paham dulu alur ceritanya. Terus yang ketiga, di halaman 64. Barang siapa mengenal, mencintai dan mengikuti tauhid serta mengenal dan meninggalkan syirik, akan tetapi dia membenci orang yang masuk ke dalam tauhid serta mencintai orang yang masih tetap berada di atas kemusyrikan, maka orang seperti ini juga kafir. Nah, ini kondisi masyarakat yang ketiga, kondisi lingkungan daerah kota yang ketiga. Sekali lagi, ini diketahui karena memang dalam jihad, dalam fikih jihad itu harus ada observasi. Bisa dipahami ya? Nah, ini main bom-bom aja, ini khawarij ini. Tiba-tiba bawa bom panci, ya direkrut, kemudian masuk ke istana, dedar, ya nikahin dulu, nanti bulan madunya di mana katanya? Di surga. Ini gimana ceritanya jihad ini? Sedih ya. Direkrut di Facebook, direkrut di sosmed, siapa yang siap untuk apa? Masuk surga. Ya, tapi suami istri. Akhirnya ada dulu terkenal bom bom panci. Gimana ceritanya soal udah nikah dia, harus ini udah sah bawa panci, bawa. Paling yang mati berapa? Ya dia aja yang dulu mati. Ya. Atau sekeluarga dulu di Surabaya atau di Makassar itu, yang bawa sekeluarga Surabaya ya. Dia bawa mobil Avanza, suami istri anak 3 kalau salah. Ditabrakin apanya? Pintu gerbang. Yang mati sekeluarga. Ayo nak, sekarang kita tidak akan merasakan kesakitan lagi. Insya Allah Ta'ala nanti kita semuanya berada bersama-sama di mana? Di surga. Wah, indah sekali memang. Ngebut, nabrak apa? Pagar, jeger. Yang mati siapa? Yang mati semua. Ini kan nggak ada fikihnya, nggak ada observasinya. Mafhum? Ya, jadi di observasi masyarakat yang ketiga memang sudah mengenal tauhid, bahkan menjalankan tauhid, tapi malah melakukan apa? Membenci, ya, membenci ajaran tauhid, bahkan masih mencintai orang-orang musyrik. Maka yang seperti ini juga sama syekh dihukumi apa? Kafir, bahkan nanti diperangi. Berarti ada bentuk kafir dalam bentuk ya kebencian, buget. Kalau yang pertama tadi i'rad, berpaling. Kemudian model yang kedua mencela. Kemudian yang model ketiga membenci. Ini kondisi masyarakat yang keberapa? Ketiga. Harus dipahami ini. Jadi bukan dalam lagi ngomongin bab penamaan ini. Ini sudah babnya sudah apa? Melakukan eksekusi. Ya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi model-model kesyirikan dan supaya agama semuanya hanya milik siapa? Milik Allah. Ya, karena termasuk amar ma'ruf terbesar ya dan juga nahi mungkar terbesar adalah jihad memang. Makanya kata Nabi ketika melihat kemungkaran, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah dengan apa? Tangan. Kalau memang mampu, dan memang mampu sih di situ. Ya sudah kolaborasi dengan raja siapa? Muhammad ibn Saud. Dia punya kerajaan besar, dia punya tentara besar. Ya, akhirnya luar biasa, betul-betul Allah jaga Saudi ya dari segala model apa? Kesyirikan. Kuburan-kuburan dia hancurkan. Dulu di zamannya Turki Utsmani di Bakye itu udah nggak jelas lagi mana masjid mana kuburan, sama-sama gede. Ya, kuburannya gede-gede sekali. Ya, dianggap ini kuburannya Aisyah, ini kuburannya sahabat fulan, dibikin gede. Sebelahnya masjid juga sama gedenya. Dihancurkan semua itu. Ya, coba kalau yang jaga bukan ahli tauhid. Nah, kayak apa tuh Saudi sekarang? Nah, bisa-bisa apa? Ya tembok, apalagi tiang, semuanya dia main. Disembah, dielus-elus, ya. Kadang miris ya ngelihat orang tawaf, tapi yang dielus-elus malah lampu Hajar Aswad, lampu apa? Hijr Ismail. Dielus-elusin, ngalap berkah. Ka'bahnya aja nggak boleh kita lap-lap kecuali di multazam, apalagi ini cuma lampu Hijr Ismail. Ya.
Bahkan ada yang sebelum masuk Ka'bah kan ada Masjid Lama tuh. Masjid Lama itu di zamannya Turki. Jadi kalau lihat Masjidil Haram ada tuh kubah-kubah kecil keliling tuh di bawah lantai 1. Nah, itu bangunannya Turki tuh, Turki Utsmani. Ya, dianggapnya inilah yang berjasa. Akhirnya ada beberapa orang yang keyakinannya seperti itu datang malah ngeliatin apa ya? Tembok. Dia minta sama tembok. Tembok apa? Tiang. Nah, ini kan miris ya, dan alhamdulillah Allah jaga betul-betul negeri Saudi dari segala macam penyimpangan dan kesyirikan. Walaupun memang bertahap itu, sampai sekarang kan 3 ini namanya fase yang ketiga. Dulu fasenya Syekh Muhammad Ibn Wahab sama Raja Saud. Itu mungkin berapa puluh tahun, hampir 70 atau 80. Diserang lagi sama Turki. Kalah lagi. Turki disikat lagi sama anak keturunannya. Ya, nama Raja Turki atau siapa namanya? Walaupun namanya Turki, bukan orang Turki, tapi Raja Turki. Menang lagi, kalah lagi Turki. Ya, nggak taunya balas dendam lagi, kalah lagi. Yang sekarang ini fase ketiga. Siapa? Abdul Aziz. Itu fase ketiga dia. Ya, itu fase berapa? 3. Anak keturunannya jadi Raja Faisal, yang mungkin zaman-zaman dulu Fahad, Raja Fahad, Raja apa lagi? Abdullah. Nah, kemudian Abdullah meninggal diganti Raja siapa? Raja siapa? Sekarang Salman. Nah, itu udah fase ketiga dia. Ya, jadi sempat apa namanya jatuh bangun. Sempat apa? Jatuh bangun sampai 3 kali. Ya, terus di rongrong, terus dia main dijajah. Itu kondisi yang ketiga. Fadhal, kondisi yang keempat, Bib. Keempat, orang yang selamat dari ini semua akan tetapi penduduk negerinya terang-terangan menyatakan memusuhi ahlu tauhid dan mengikuti orang-orang musyrik dan juga berupaya memerangi ahlu tauhid. Ia enggan dan merasa keberatan untuk meninggalkan negerinya, lantas memerangi ahlu tauhid bersama penduduk negerinya yang musyrik, serta ikut berperang dengan harta dan jiwanya, maka orang seperti ini kafir. Nah, model yang keempat inilah yang nanti terjadi istihad. Kenapa? Karena dia tidak i'rad, tidak berpaling, tidak membenci, tidak mencela. Makanya kata saya di sini selamat dari itu semua. Itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi ada sebuah masyarakat, sebuah daerah, ya orang-orangnya bertauhid, mafhum? Tapi ada beberapa persen-persennya, bisa dimahami, ada beberapa persen-persennya yang memang tidak melakukan i'rad, tetap belajar dia dan mengamalkan. Tidak melakukan apa? Pencelaan terhadap din, tidak melakukan apa lagi? Yang ketiga tadi, kebencian. Nah, orang yang seperti ini bagaimana hukumnya? Bisa dimahami ya? Misalkan ini orang jurumudi nih, ada yang membenci, ada juga yang cinta sama tauhid. Ya gimana nih kasusnya nih orang-orang jurumudi nih, diperangi nggak? Ya? Atau orang Belendung nih gimana nih, mau diperangi nggak? Ya, tapi masyarakatnya ya modelannya ada yang persen-persennya itu tidak melakukan i'rad, tidak melakukan pencelaan, tidak melakukan apa? Kebencian. Tapi nggak mau keluar gitu. Ya, kalau diajak ikut perang, ayo dah, kan lu teman gua, lu saudara gua. Nah, ini kasus orang yang seperti ini bagaimana kasusnya? Ya, Syekh beristihad, orang ini juga dihukumi apa? Sama. Karena apa tadi? Ikut serta ikut berperang. Paham sampai sini? Hah? Ya, jadi lihat alur ceritanya. Nanti sampai kesimpulan kata Syekh, masalah udzur bil jahal adalah masalah apa? Khilafiyah. Bukan dalam penamaan, tapi dalam hal apa? Ya, melakukan ekspansi, melakukan jihad dan seterusnya. Kemudian salah satu bantahan saya juga lihat di halaman 66. Di halaman berapa? 66. Coba dibaca dari kalimat jika kita tidak mengkafirkan. Jika kita tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala yang terletak di atas kuburan Abdul Qadir, serta berhala yang terletak di atas kuburan Ahmad Badawi dan semisalnya, disebabkan kebodohan mereka dan tidak ada orang yang mengingatkannya. Ya, stop sampai situ, coba di garis miring biar ada 2 masalah di sana. Biar ada 2 masalah. Terus maka bagaimana kami mengkafirkan orang yang tidak menyekutukan Allah jika ia tidak hijrah kepada kami atau tidak mengkafirkan dan memerangi? nah,
Jadi kan kasus yang nomor 4 tadi kan ada masalah istihadiyah karena dia tidak melakukan i'rad, tidak melakukan apalagi pencelaan dan tidak melakukan kebencian. Kemudian saya bantah, lah orang yang nyembah di sana saja, misalkan di Irak atau di Baghdad, kita tidak kafirkan, maksudnya kafir batin, bukan kafir zahir. Ya, kayak kemarin kita jelaskan bahwasanya kafir ada 2 model, kafir zahir dan kafir batin. Sekedar dia melakukan perbuatan syirik, maka kita namanya dia musyrik. Dalam bab penamaan, berarti kafirnya zahir. Nah, sedangkan dia masyarakatnya jauh di sana, kita tidak kafirkan namanya batinnya untuk diperangi. Ya, karena memang belum ditegakkan hujah kepada dia, belum disamperin dan sisa masa ujuk-ujuk langsung diperangi. Kan gak hikmah. Gitu ya. Apalagi ini model kasus yang keempat, bisa dimahami ya, yang mereka tidak melakukan tadi pencelaan, i'rad dan seterusnya, tidak kita wajibkan untuk hijrah kepada kita. Tidak kita kafirkan dia. Bisa dipahami? Ya, karena memang perkaranya tadi ada istihadiyah di sana. Bisa dipahami ya? Aku bingung. Hah? Coba ulangi lagi, baca lagi dari awal. Jika kita tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala yang terletak di atas kuburan Abdul Qadir serta berhala yang terletak di atas kuburan Ahmad Badawi dan semisalnya, disebabkan Abdul Qadir di mana tepatnya sekarang? Di mana ya? Hah? Jailan di mana? Abdul Qadir Jailan di mana? Abdul Qadir Jailan? Hah? Di Irak, ya. Sekarang jauh nggak dari Riyadh ke Irak? Jauh nggak? Jauh. Sekarang Badawi di mana asalnya? Mesir. Jauh nggak dari Riyadh ke mana? Mesir. Ya, kata saya kami tidak mengkafirkan dia. Kafir apa? Batin. Ya, kejauhan mau perang sana, belum juga dia observasi gitu. Nah ini sekali lagi fikih di dalam menyampaikan dan nggak bohong sih, emang benar. Ya, tapi dalam bab penamaan memang orang yang nyembah kuburan Abdul Qadir, nyembah kuburan Ahmad Badawi, maka orang ini dalam bab penamaan kafir. Tapi apakah langsung ujuk-ujuk kita perangi? Nggak hikmah. Nah, itu maksud dari saya, tidak kami kafirkan, kafir batin yang berefek pada peperangan dan seterusnya. Ya, Badawi ini disebutkan ya katanya orang soleh, padahal tidaklah masuk ke masjid kecuali cuma kencing. Kemudian mati, dibilang wah wali ini gitu. Ya, keren ini ya, datang ke masjid cuma ngapain? Kencing di masjid, kemudian nggak lama mati, dibilang wali. Ya, emang lucu-lucu ya kalau orang kayak gini ya. Katanya ini wali, kenapa kewaliannya? Dia tiap hari selama 30 tahun kerjaannya bersihin masjid. Merbot dia nih. Wah, berarti wali ini. Ya, nanti kalau mau jadi wali, jadi apa? Menurut masih, ntar mati jadi apa? Jadi wali. Nggak ngerti definisi wali itu apa. Ya, itu kalau cuman jadi wali Allah cuman bersihin masjid ya, orang-orang nanti cuma bondong-bondong, nggak usah sholat, nggak usah puasa, yang penting kerjanya bersihin masjid. Kan banyak konten-konten yang kerjanya ngapain? Bersihin masjid aja. Ya dicat, di lap, di terusnya, ya bagus satu sisi. Tapi kalau nggak ada perhatian terhadap nilai-nilai tauhid ya sama saja. Mafhum? Ya, sampai situ tadi apa? Kata Syekh, kami tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah kuburannya Abdul Qadir, tidak pula yang menyembah kuburannya Ahmad Badawi. Kafir apa nih namanya? Batin. Dan karena jauh dong, mungkin belum observasi. Lanjut, apalagi maka bagaimana kami mengkafirkan orang yang tidak menyekutukan Allah jika ia tidak hijrah kepada kami atau tidak mengkafirkan dan memerangi. Nah, tuh. Maka bagaimana kita mengkafirkan orang yang tidak menyekutukan Allah, itu model yang kebencian. Ya, seharusnya memang dia hijrah. Nah, ini namanya uslub, namanya konsep. Yang begini aja tidak kita kafirkan, kata beliau, kafir batin, apalagi ini yang masih muslim. Ya, hanya saja mereka tidak bisa lepas dari negerinya. Mungkin ada hartanya di sana, ada rumahnya, ada tanahnya, ada usahanya. Maka bagaimana mungkin kami mengkafirkan orang yang seperti ini, kata beliau. Maka kan ada istihad di situ. Ya, walaupun tadi dibilang di pertama beliau mengkafirkan. Ya, berarti ada apa di situ?
ada bentuk istihad. Paham ya? Jadi bukan istihad dalam penamaan. Kan selama ini digaungkan bab penamaan itu apa? Istihad. Terserah saya bilang kafir, ente bilang gak kafir, slow dong bro gitu. Jangan saling apa? Menghujat, jangan bilang anak murji'ah gitu. Masa gara-gara anak gak mengkafirkan dia bilang apa? Murji'ah. Ini kan masalah khilafiyah. Mana dalilnya? Nih kata Syekh Utsaimin, baca halaman 67. Baca B, perbedaan pendapat mengenai masalah uzur karena kebodohan seperti ikhtilaf lainnya mengenai masalah fikih yang bersifat ijtihadiyah. Acap kali perselisihan yang terjadi hanya dalam masalah lafaz atau ungkapan saja. Stop dulu. Nah, disinilah poinnya nih, dijadikan dalil oleh siapa? Orang-orang Murji'ah. Ketika bahas udzur bil jahl, waduh, anak lembut memang ngomongnya. Ya masalah ini masalah khilafiyah. Kebetulan anak bawa bukunya katanya. Ayo mari kita bacakan. Bacanya cuma yang ini. Yang depannya nggak diapain, nggak dibaca. Ini kan nggak adil namanya. Ujuk-ujuk dia bilang perbedaan pendapat mengenai masalah uzur karena kebodohan seperti ikhtilaf lainnya mengenai masalah fikih yang bersifat apa? Ijtihadiyah. Dibawa dalam bab penamaan. Padahal lagi cerita ngomong apa? Memerangi. Ini diperangi enggak nih? Ya, ini dikafirkan enggak ini? Gitu. Sini ya. Dan dikafirkan atau tidak itu kan karena ada alasan tadi, dia bodoh, apa nggak tahu dan seterusnya. Maka terjadilah istihad di sana. Ya, sekarang orang tinggal di sebuah kota, di sebuah negeri, berbagai macam orangnya. Terus kita lihat ada yang modelnya selamat dari nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Ya. Kan kita tidak pastikan bagaimana hatinya dia, apakah benci atau tidak. Selama tidak nampak pada dia, tidak nampak ucapan mencela, tidak nampak ucapan membenci. Karena masalahnya apa nih? Hati, nggak bisa langsung dicap, nggak bisa langsung diperangi. Makanya ada istihad, perangi nggak dia? Karena dia satu kelompok gitu, ya sudahlah perangi saja lah. Begitu, karena dia sudah masuk satu jaringan gitu. Walaupun dia tidak melakukan kesyirikan, karena dia satu kelompok, ya udah perangi. Itu kan istihad, perlu istihad. Bukan dalam perkara-perkara yang sifatnya sudah jelas. Ini memang masih abu-abu nih. Gitu. Kata saya, ya udah perangi, ya perangi. Adapun nanti dia urusannya sama di yaumul qiyamah, urusan Allah. Ya, kenapa dia masih di situ? Kenapa dia tidak pergi? Atau kenapa dia malah ikut teman-temannya memerangi ahli tauhid? Ya nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar tahu maksudnya alur cerita. Ini juga sekaligus bantahan buat mereka yang bilang bahwasanya masalah udzur bil jahl adalah masalah apa? Khilafiyah. Ya, ini kan enggak adil namanya. Curang. Ya, seharusnya baca dari apa? Dari awal, kemudian ini kesimpulan dari Syekh nih. Yang perbedaan pendapat mengenai masalah udzur itu ucapannya Syekh Utsaimin. Adapun kisahnya Syekh Muhammad itu sampai ucapan subhanaka hadza buhtanun azim. Gitu. Ya, di Durar Saniyah. Di kitab beliau apa? Durar Saniyah. Kemudian lanjut dari acap kali perselisihan. Acap kali perselisihan yang terjadi hanya dalam masalah lafaz atau ungkapan saja. Jadi perselisihan ini kadang sifatnya lafaz aja. Saya bilang kafir, yang lain bilang tidak. Tapi prakteknya mafhum sama saja intinya. Ya, entah nanti diperangi atau tidak. Bisa dipahami? Ya, jadi ada yang misalkan bilang, "Oh, jangan saya ini jangan diperangi." Terus yang lain bilang, "Udah perangi aja sih." Ini kan istihad namanya. Ya. Dan terkadang perbedaan ini yang bilang satu perangi, yang satu bilang tidak perangi, itu hanya pengucapan saja. Tapi dalam bab nanti penamaan tetap dinamai. Coba lanjut baca. Demi menetapkan hukum atau vonis atas seseorang tertentu. Terus? Atau karena semua orang sudah menyepakati bahwa perkataan tersebut merupakan sebuah kekufuran, atau perbuatan tersebut adalah kekufuran, dan atau sikap meninggalkan hal tersebut adalah kekufuran. Nah itu, maksudnya ketika pelafatan, pengucapan bahwasanya dia kafir itu dalam rangka menerapkan ini semua, karena sudah perkara yang ma'ruf, perkara yang sudah disepakati itu adalah kekufuran. Ya, jadi khilafnya cuma lafaz saja dalam bab apa nantinya memeranginya. Tapi dalam bab penamaan tetap dinamain apa? Mereka orang-orang yang telah keluar dari apa? Din Islam.
Wallahu a'lam bishawab. Itu maksud dari ya ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi lihat dari alur cerita gitu. Lihat apanya? Alur ceritanya. Lanjut dibaca. Akan tetapi apakah hukum tersebut tepat untuk diterapkan atas seseorang tertentu karena sudah adanya tuntutan terhadap haknya serta ketiadaan penghalang, atau tidak berjalan karena hilangnya sebagian tuntutan tersebut atau adanya sebagian penghalang. Oleh karena itu, kebodohan mengenai sesuatu penyebab kekafiran ada dua jenis. Jadi ya sudah tadi kita kasus ini lagi ngomongin nomor 4. Ya, lagi ngomongin nomor apa? Nomor 4. Ya, memang secara global mereka ini telah melakukan kekufuran dan kekufuran. Tapi apakah kita bisa ta'in orangnya langsung? Ya, ini kan lagi perdebatan ini. Ya, namanya orang mau perang kan diskusi dulu. Masa ya nggak diskusi dulu? Ujuk-ujuk perang. Ya, saya gimana nih kalau masyarakat ini begini gimana? Oh, yang begini udah jelas, perangi. Kalau yang nomor 2 begini saya kondisinya gimana? Perangi. Kondisi ketiga begini gimana? Perangi. Nah, ada kondisi yang keempat ini sih. Orangnya begini, selamat dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, tapi mereka tidak mau pergi dari kampungnya, bahkan siap membantu. Nah, satu sisi ada bentuk kekufuran karena mualah, mencintai kekufuran, bantu temennya perang. Tapi satu sisi tidak ada bentuk pelanggaran baik nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Istihadlah terjadi di sana. Ya. Dan kenapa mereka melakukan itu? Ya tadi pasti karena kebodohan. Tidak ada yang lain. Pasti gara-gara apa? Karena kebodohan. Paham ya maksudnya nih? Udah ulang berapa kali nih? Ya, semoga bisa dimengerti nih. Jadi banyak tuh waktu Haji Robi kirim tuh rekaman suaranya Ustadz Sufyan Nurai. Iya, Khalidul Rahim. Ya, padahal dia sudah termasuk yang paling sudah dikasih banyak buku dia dikasih. Tapi nggak pernah dibaca sama dia. Ya, taunya ini aja masalah udzur bil jahal. Ya, nggak ada yang lain. Terus subhat yang kedua masalah ya zahirah itu masalah nisbi. Itu kontradiksi. Apa sih masalah zahirah? Lawannya apa zahirah? Khafiyah. Terus dibilang zahirah adalah khafiyah. Gimana ceritanya? Nisbi itu relatif. Bisa jadi antum tahu, anda nggak tahu. Itu namanya apa? Daruri. Padahal di Islam itu pasti akan ada taklif. Nggak mungkin nggak ada taklif. Pasti ada. Paling minimum itu harus ada, yaitu ilmu. Masa orang mau masuk sesuatu tiba-tiba masuk tanpa diketahui? Ya nggak akan diterima. Ya, pendekatan mamanya gini aja, orang mau masuk ke perusahaan, masuk mau ke kantor, pasti dia observasi dulu, ini kantor kerjanya apain, syaratnya apa saja. Nah itu kan fitrah namanya. Ya begitu juga orang kalau mau masuk Islam, minimal ada beban taklif kepada dia, itu cari tahu Islam itu apa. Ya, harus beribadah kepada Allah. Syaratnya apa? Ibadah apa aja yang harus saya lakukan? Sholat, puasa. Tiba-tiba ada orang yang nggak tahu sama sekali, mafhum, datang ke situ, ya udah masuk sini. Kan enggak apa namanya? Enggak masuk di akal. Jadi ya harus ada memang beban taklif. Apapun, atau mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau apa, pasti akan ada yang namanya minimum beban taklif. Ya, memenuhi syaratnya bagaimana, harus dia usaha. Masa mau masuk Islam tiba-tiba masuk aja selesai. Tanpa mengerjakan sholat, terserah dia mau melakukan kesyirikan, nggak bisa. Nah, jadi alasan kenapa mereka ya ikut bersama kaumnya ketika diperangi, salah satunya adalah apa? Kejahilan. Ya, inilah tadi terjadi diskusi, terjadilah silang pendapat, terjadilah istihad. Bagaimana kita menghadapi kasus nomor 4. Tapi kalau kasusnya nomor 1 ya diperangi, kasus nomor 2 diapain? Perangi, kasus nomor 3 perangi. Nah, ini yang model kasus keempat, sehingga terjadilah apa? Adanya istihad. Karena pasti mereka melakukan itu didasari kebodohan tadi. Paham nih ceritanya nih? Hah? Ya, kalau mereka nggak bodoh ya pasti mereka akan kabur, nggak akan mau diperangi. Ya, nggak akan mau bantu saudara-saudaranya memerangi, nggak akan. Tapi karena tadi kebodohan, karena ada hawa nafsu, ingin menjaga rumahnya, menjaga hartanya, menjaga anaknya, ya sudahlah ikut berperang. Ya, bagaimana nih kasus orang seperti ini? Maka terjadilah apa tadi?
Istihad. Makanya kata Syekh, ini seperti kondisi orang istihad dalam fikih. Lah, istihad itu apa sih? Bekerja, memeras otak. Karena perkaranya apa? Jelimet. Karena perkaranya apa? Sulit. Gitu. Tapi ada kalau perkaranya gamblang, ngapain pakai mikir, Masya Allah gimana ini? Gak bisa. Misalkan antum ditanya, hukum sholat 5 waktu apa? Wajib, nggak usah mikir dulu, bentar, mikir dulu ya. Cari dulu dalilnya yang banyak, yang kuat. Tapi kalau antum ditanya, apa hukumnya sholat berjamaah di masjid? Nah, bentar nih, ya, anak kaji dulu nih. Ini masalahnya silang pendapatnya kuat ini. Ya, anak istihad dulu, anak cari dari dulu. Tapi masa kalau ditanya apa hukum sholat 5 waktu, bentar akhi, ya, anak cek dulu. Ya nggak gitu konsepnya. Paham ya? Bahkan dulu santri di sini ada yang salah paham. Padahal ustadznya lagi ngomong apa? Masalah sholat berjamaah di masjid. Kata ustadznya hukumnya mustahab. Dia bilang sholat 5 waktu hukumnya mustahab. Astagfirullah. Ini kan fatal ini jadi. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Mustahab. Salah tangkep. Ya, pulang jadi kiai besar. Ya, dipanggil sama Bang Haji Oma Irama. Itu nyantri dulu di sini walaupun gak lama. Ya, siapa tuh orangnya, nanti aja cari di ya Bang Haji Oma Irama tuh. Yang ngomongin asap mulu kerjanya. Sama dari dulu di sini ngomonginnya gak jelas. Ya, pergi ke Yaman, nggak taunya meneliti kata dia. Tanyain Habib-Habib sama dia, nggak belajar. Ya, nggak belajar kerjanya gitu. Pulang langsung jadi apa? Wah, terkena, diundang sama sini sama situ. Ya, padahal dalam memahami tauhid aja masih rusak. Ya, kenapa yang diujuk, yang dikorek-korek itu nasab? Terserah dia mau bilang nasabnya ke Nabi Muhammad, nasabnya sampai Nabi Nuh. Ya. Tapi kalau amalannya rusak, ya nggak akan membantu dia. Begitu. Ya, jadi kenapa yang akidahnya tidak dikorek? Karena memang sama sebetulnya, sama-sama apa? Punya pemikiran irja di dalamnya. Akhirnya yang dikorek-korek, yang dicari-cari, ya masalah-masalah nasab. Padahal menasab terserah dia, mau dia bilang nasabnya ke Nabi, nasabnya itu tanggung jawab dia. Sekarang yang jadi penilaian adalah apa? Amalnya. Karena Allah SWT tidak melihat kepada apa? Ya, rupa kalian, tidak melihat kepada harta kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Ya, semoga Allah ya berikan hidayah kepada dia. Ya mungkin orang lama tahu lah. Tahu ya Beb? Tahu ya. Insyaallah. Sampai mana tuh tadi itu? Ya, coba baca lagi Beb. Akan tetapi apakah hukum tersebut? Yang tadi halaman 67. Akan tetapi apakah hukum tersebut tepat untuk diterapkan atas seseorang tertentu karena sudah adanya tuntunan terhadap haknya serta ketiadaan penghalang, atau tidak berjalan karena hilangnya sebagian tuntutan tersebut, atau adanya sebagian penghalang. Oleh karena itu kebodohan mengenai sesuatu penyebab kekafiran ada dua jenis. Nah, jadi ini lagi bincang-bincang ibaratnya tadi. Ya, yang model nomor 4 ini dikafirkan enggak? Terjadi istihad. Karena memang perkaranya khofi. Perkaranya apa? Samar, enggak jelas ini dia melakukan nomor 1 enggak, nomor 2 enggak, nomor 3 enggak. Ya, jadi ya mengkafirkan dia atau tidak gitu. Ya, dan pasti ketika dia melakukan itu sebabnya adalah kebodohan. Terus kemudian katanya kebodohan ada dua jenis. Lanjut, pertama, jika berasal dari seseorang yang memeluk agama selain Islam atau bahkan sama sekali tidak beragama dan tidak terbetik dalam benaknya bahwa agama itu menyelisihi apa yang dia yakini, maka yang demikian berlaku atasnya hukum-hukum zahir ketika di dunia. Ya. Lanjut. Adapun di akhirat urusannya atas kehendak Allah. Pendapat yang rajih bahwa dia akan diuji di akhirat sesuai dengan kehendak Allah, sesuai yang mereka lakukan di dunia. Lanjut. Akan tetapi kita mengetahui bahwa ia tidak akan masuk neraka kecuali disebabkan oleh dosa-dosa. Lanjut, dasarnya firman Allah, wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan berbuat zalim kepada seorang pun. Ya, nih. Jadi model kebodohan yang pertama itu ada orang yang bukan Islam.
Ya apa? Misalkan Kristen, Nasoro, pokoknya selain Islam. Kira-kira dia tidak mau masuk Islam gara-gara apa? Pasti bodoh. Nah, tapi bodohnya ini apa modelnya? Kata dia, tidak mau belajar, tidak ada terbetik sedikit pun bahwasanya agama dia benar atau salah. Maka yang seperti ini modelnya memang betul-betul bodoh orangnya. Maka dihukumi apa? Di dunia kafir. Di dunia apa? Kafir. Tapi di akhirat gimana? Ya, nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mulhaq juga, mulhaq itu diikutkan ketika memang dia muslim, datang Al-Quran tapi belas gak ngerti sama sekali. Apa yang ada di dalam Al-Quran gak ngerti sama sekali, walaupun sudah diterjemahkan gak ngerti sama sekali. Maka tetap saja dia dalam bab dunia dihukumi apa? Kufar. Nanti di akhirat ya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Hah? Kan dia awam Ustaz, hatta dia awam sekalipun walaupun dia meluk Islam tapi nggak ngerti sekali apa itu tauhid, nggak ngerti, la ilaha illallah nggak ngerti. Ada yang kayak gini modelnya? Kira-kira ada coba? Ada nggak? Ya mungkin ada aja. Ya kita nggak tahu. Tapi kita kan bermain kaidah. Kalau modelnya orang seperti ini maka dia diikutkan seperti model yang nomor pertama. Di dunia dihukumi apa? Kufar. Lah orang nggak ngerti sama sekali la ilaha illallah masa dimasukin Islam. Walaupun dia sujud, ruku, tapi misalkan dia nggak tahu apa ini, apakah saya sedang niat sama Allah, nggak tahu. Ya kita bermain kaidah kalau ada model manusia seperti ini. Kira-kira ada nggak? Ya, anggap ada. Ya manusia hidup di tengah kota tapi nggak ngerti la ilaha illallah, padahal muslim. Maka dia tetap dikatakan apa? Mulhaq dengan model pertama yang disebut dengan kufru jahlin namanya. Disebut namanya apa? Kufru jahlin. Jadi kufur jahlin itu blas nggak ngerti sama sekali. Ya, ngikutin orang aja, manusia ngapain dia ikut aja pokoknya. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak model kayak gini? Ayo bapak-bapak yang budiman. Hah? Pak ngapain di sono? Ya orang ikut-ikutan aja. Pak ngapain begini? Ya ikut-ikutan aja. Pak ngapain ke laut nyembelih? Ya ikut-ikutan aja. Tahu nggak la ilaha illallah artinya? Nggak tahu. Ya, tapi bersahadat, tapi apa sholat? Ya kalau model manusia seperti ini blas nggak tahu artinya sama sekali, nggak tahu maknanya sama sekali, ya tetap dia mulhaq dengan model pertama. Di dunia dihukumi kufar, nanti dia mau kiamat apa? Ya diuji oleh Allah. Dan ternyata kalau diuji sama Allah dia masuk neraka, itu bukan Allah yang zalim kepada dia. Ya makanya Allah katakan wala yadhlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak akan berbuat zalim kepada seorang pun. Pasti karena memang ada dosa pada diri dia. Ada kesombongan, ada i'rad, ada pembangkangan. Sehingga Allah yang Maha Adil memasukkan dia kemana? Ke neraka. Begitu. Ya, jadi kalau ditanya, Ustaz kami dari kecil awam. Awam gimana? Klaimnya bisa diterima nggak? Bisa belajar nggak? Ya nanti Anda share fatwa dari Syekh Zaid Al-Madkhali. Ya, kalau memang dia betul-betul awam, ya, atau yang dulu Anda pernah share itu di channel yang tentang orang-orang taklid, dirinci kan itu. Ya, coba nanti punya Anda sudah hilang gara-gara HP error kemarin. Nanti coba di-share kembali ke mana? Ke grup yang tentang Ibnu Qayyim itu, membagi orang-orang yang taklid. Apakah dia dihukumi kafir atau tidak? Pernah dapat itu baca di channel? Coba cek dah, ada di situ. Coba pada nggak? Tolong dibacain coba. Di channel, yang channel Mulki Ibnu Khalil, yang hukum muqallid kepada ulama-ulama sesatnya itu. Ada nggak? Punya anak hilang itunya artikelnya. Atau yang ada coba kirim ke grup biar nanti dibacain sama-sama itu. Ada yang tulisannya Ibnu Qayyim. Ada? Nemu? Kayaknya udah sempat anak kirim di channel tuh. Ada? Yang model pertama begini, dia tidak ada keinginan mencari. Model yang kedua ada keinginan mencari tapi ya tidak ada jalan. Ada? Hah? Iya betul.
Coba kirim di grup offline. Nanti dibacain. Coba kirim kemana lagi? Nah, nih baca Beb ya. Biar tahu. Nah, di grup hukum orang-orang yang bodoh dan para ahli taklid yang mereka terjatuh mengerjakan syirik besar di akhirat kelak. Ini anak kirim juga di grup mana? Offline. Udah belum? Kirim di offline. Tuh. Dapat Bib. Baca. Hukum orang-orang yang bodoh dan para ahli taklid yang mereka terjatuh mengerjakan syirik besar di akhirat kelak. Lanjut. Orang-orang bodoh, begitu juga orang-orang yang taklid buta mengikuti tokoh-tokohnya. Apabila mereka terjatuh ke dalam syirik besar, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Ya, satu. Jenis yang pertama, orang-orang yang telah sampai kepadanya hujjah, telah sampai Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan bahasa yang dia bisa pahami. Maka orang yang seperti ini tidak mendapatkan uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Kira-kira model manusia di tengah-tengah kita begini enggak? Sudah datang Al-Quran, sudah datang hadis dengan bahasa yang bisa dipahami. Alhamdulillah, itu model pertama tuh, bahaya tuh. Coba lanjut, jenis yang kedua. Jenis yang kedua, orang-orang yang tidak sampai kepada mereka hujjah, tidak datang kepadanya Al-Quran atau hadis sama sekali, atau datang Al-Quran dan hadis tetapi tidak ada yang menjelaskan dengan bahasa yang bisa dia pahami, maka jenis orang seperti ini terbagi menjadi dua kelompok. Ini, anggaplah di tengah-tengah kita nomor 2, datang hadis tapi nggak ngerti sama sekali, nggak ada yang jelaskan kepada dia, nggak ada yang menyampaikan yang yang benar. Ada nggak seperti ini modelnya kira-kira? Ya lucu, waktu anak di rumah sakit mana tuh Sari Asi sini, Poris, ya di depannya kan ada masjid gede, ternyata lagi taklim, dikeluarin pakai speaker, ya sampai lobi masjid kedengeran itu taklimnya, bahwasanya syirik dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai NU yang isi. Kira-kira disampaikan nggak itu kira-kira masalah tauhid? Ngapain? Ya. Tapi kenapa masih melakukan apa? Kesyirikan dan seterusnya. Anggaplah model nomor 2 seperti ini, datang Al-Quran, datang hadis tapi belas nggak ngerti sama sekali, nggak ada orang yang menyampaikan, nggak bisa dia belajar, maka terbagi lagi menjadi berapa? 2 kelompok. Lanjut, golongan pertama. Golongan pertama, orang yang memungkinkan baginya untuk mencari al-haq dan menghilangkan kejahilan dari dirinya, sarana dan prasarana mencukupi dan terpenuhi untuk mengangkat kejahilan, tapi dia tidak lakukan, maka jenis orang seperti ini tidak mendapatkan uzur. Nah, ini jenis pertama. Makanya tadi Nabi bilang dalam din itu pasti ada taklif, ada pembebanan, minimal belajar itu pembebanan sudah. Makanya kata Nabi, ya menuntut ilmu itu apa? Fardhu ala kulli muslim wa muslimatin. Wajib hukumnya, ini wajib hukumnya. Dosa dia kalau nggak belajar. Tentang apa? Haknya Allah, tentang tauhid. Kalau nggak belajar berdosa dia. Parah bahkan dosanya. Sekarang kira-kira di tengah-tengah kita sarana ada? Akses ada? Ada. Walaupun di tahun 100 yang lalu, 100 tahun yang lalu, pasti selalu ada akses. Ya, contohnya banyak ulama-ulama yang bisa bahasa Arab. Ya, bahkan bisa lebih dari satu bahasa. Ada yang bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Arab. Ini kalau bukan karena akses apa? Tiba-tiba ilham gitu. Ya, makan buku bahasa Arab kemudian dibakar. Ya, dimakan abunya. Kan kagak. Ada akses, cuma kan masalahnya mau nggak dia belajar.
Kan begitu. Lanjut, kalau kelompok kedua. Adapun kelompok kedua tidak memungkinkan bagi dia untuk mencari al-haq dan mengangkat kejahilan pada dirinya, maka kelompok ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Kalau betul-betul akses juga nggak ada, terbagi lagi menjadi apa? Dua jenis. Satu, yang pertama, dia ridho dengan kondisi kebodohan tersebut dan tidak menginginkan atau mencari selainnya, tidak pernah mengajak bicara dirinya, membahas selain apa yang dia berada di atasnya, maka tidak terbesit sedikit pun untuk mengatakan pada dirinya, andai kata datang kepadaku yang lebih baik dari apa yang aku ketahui, tentulah aku akan mengikutinya. Maka orang yang seperti ini tidak diberi uzur. jadi udah nggak ada akses, dia senang pada dirinya, nyaman pada dirinya, sama nggak bisa diberikan apa? Uzur. Gitu. Terus yang kedua. Yang kedua, dia menginginkan hidayah dan mencarinya dan berkata, ya Allah, andai kata aku mengetahui engkau memiliki agama yang lebih baik dari apa yang aku berada di atasnya, tentulah aku akan beragama dengannya. Akan tetapi inilah puncak usahaku dan amalku. Maka orang yang seperti ini dapat uzur dan dia dihukumi sebagai ahli fatrah. Dihukumi sebagai ahli fatrah. Karena memang tadi jahil sekali, nggak ada akses, tapi dia ada keinginan untuk mencari, maka tetap dihukumi ahli fatrah dia, kafir di dunia. Tapi di akhirat apa? Dapatkan, ya bisa diberi uzur dengan diuji dulu oleh Allah SWT. Dan inilah hikmahnya Allah ya. Pasti yang namanya kesesatan, pasti lambat laun akan dibongkar oleh Allah. Ya, misalkan anggaplah dia hidup selama ini pada geng hijau misalkan, ya, taklid semua. Kira-kira ada nggak masalah-masalah pada gengnya? Ya, entah dia nilep uang, entah dia pokoknya macam-macam. Seharusnya kan dia berpikir, loh, kok Ustaz begini? Kan gitu. Ya enggak? Ya, sebagaimana kasusnya Salman ibn siapa? Farisi. Dianggap ini rahib orang soleh. Nggak taunya ngapain? Nimbun duit. Ya, dia lihat gudangnya emas semuanya. Wah, nggak benar ini. Ya, sampai dia juga ngaku sendiri, saya memang begini, tapi kalau mau mencari al-haq, ya coba ke sana. Nggak taunya di sana sama juga orang Yahudinya juga, Pak. Nimbun duit juga, merubah ayat dan seterusnya. Kira-kira ternampakkan nggak ini di tengah-tengah kita? Katanya dia kiai lah, kok kiai joget misalkan? Ya, ada kiai kemarin lagi viral juga, padahal nyanyi India lagi, nyanyi kucu tahe atau apa dia bilang, dan lafadznya jorok. Ya, dia bilang, katanya kalau istrimu cantik saya pinjam dulu 1 pekan kata dia. Ya, kalau nggak enak dibalikin. Nah, gimana? Ngeri kan ini? Masa yang seperti ini diam aja gitu. Terus ada yang ustadznya ke perempuan, ke banci-bancian, ya pakainya dandanan perempuan, terus ceramah. Nah ini kan termasuk hujah Allah, dibuktikan kepada Allah bahwasanya kalau yang namanya kesesatan pasti akan muncul apa? Kejanggalan. Terus dia ridho aja, seneng aja. Nah ini bahaya. Tidak mau mencari, padahal akses apa? Ada. Ya, yang nggak ada akses saja tetap dihukumi apa? Ashabul fatrah. Apalagi yang ada akses, dia bisa belajar. Begitu. Maka sekali lagi pahami, dalam dinul Islam pasti akan ada taklif, pembebanan. Minimalnya apa? Belajar makna la ilaha illallah. Terus sebagai penutup ini semua terkait hukuman pahala dan negeri akhirat. Adapun hukuman terkait dunia, maka semua mereka dinamakan adalah orang-orang musyrik sesuai zahir keadaan mereka. Nah, dinamai musyrik sesuai zahir. Jadi kita lagi ngomongin negeri akhirat. Ini perkataannya siapa? Ibnu Qayyim dalam kitabnya ya Tariq Hijratain. Begitu. Dan nggak ada ulama yang menyangkal atau yang membantah ucapannya Ibnu Qayyim kan. Emang begitulah wakilnya. Begitu. Ya, jadi jangan lagi ada alasan saya dari kecil Ustaz begini, terus gimana? Seneng? Ya jangan, bahaya nanti. Ya, justru ini hikmahnya belajar itu mungkin bertahap. Tadinya saya kenalnya Ustaz Fulan, masya Allah bagus nih nyunah gini-gini. Ya Allah latif. Ya Allah latif itu maha lembut. Tidak langsung diberikan hidayah yang murni, tapi mungkin lewat jalur-jalur yang lain. Ya sebagaimana kasusnya dari Salman Al-Farisi, tidak langsung dipertemukan dengan Islam, tapi dia dipertemukan dengan apa? Ya Majusi, kemudian Yahudi, kemudian apa? Nasara. Ya, ada hikmah di balik itu.
supaya dia terus belajar, supaya dia terus mengkaji, jangan sampai dia ridho dengan kekufuran. Bahaya yang seperti itu. Ya sudah. Sekarang beban kita di dunia hanya menghukumi zahirnya. Adapun urusan akhirat, urusan Allah sudah semua. Urusan eksekusi bukan urusan kita, itu urusan pemerintah. Pemerintah mau jalanin atau tidak nanti dia tanggung jawab di hadapan Allah. Urusan kita hanya dalam masalah zahir bab penawar. Lanjut yang di Kasbus Sufat halaman 68. Kami katakan berlaku baginya hukum zahir di dunia, yaitu dihukumi kafir karena ia tidak memeluk agama Islam, sehingga tidak mungkin diterapkan hukum itu baginya. Kami katakan bahwa pendapat yang rajih adalah ia akan diuji di akhirat, karena banyak sekali asar yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Tariqul Hijratain ketika beliau berbicara mengenai madhab ke-8 perihal anak-anak orang musyrik, tepatnya saat berbicara pada poin ke-14. Itu yang tadi kurang lebih yang kita bacakan tadi. Kurang lebih yang kita bacakan, maka dia dihukumi di dunia kafir. Lanjut, model kebodohan yang kedua. Jika berasal dari seseorang yang memeluk Islam, akan tetapi ia hidup di atas sesuatu yang menyebabkan kekufuran, sedangkan dia tidak menyadari bahwa dirinya menyelisih Islam. Juga tidak ada seseorang pun yang mengingatkan hal itu, maka yang berlaku atasnya adalah hukum Islam secara zahir. Ya, ini juga lagi pembahasan yang tadi nomor 4. Kan kita lagi bahas nomor 4 ini. Ya, tadi pada ribut ini kafir atau tidak. Ya, ada yang bilang dia kafir karena kebodohan, maka masuk ini. Tadinya dia sudah Islam. Mafhum? Tapi dia melakukan penyebab kekufuran. Itu tadi membela musuh-musuh Allah tadi. Itu penyebab kekufuran. Tidak ada yang mengingatkan dia, maka orang yang seperti ini diperlakukan hukum Islam secara zahir, maksudnya tidak diperangi gitu. Bukan buat penamaan. Dalilnya mana? Lihat ayatnya yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin. Lanjut bawahnya. Hal itu adapun di akhirat nanti urusannya atas kehendak Allah. Hal itu telah disebutkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, serta perkataan para ulama. Lanjut, di antara dalil dari Al-Quran, Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Lihat dalilnya, "Wa ma kunna mu'adzibina", tidaklah kami mengazab. Bukan tidaklah kami menamakan. Jadi kalau ada ulama yang membawakan ayat ini terus diberikan uzur, diperlakukan seperti orang Islam, maka maksudnya dalam hal apa? Eksekusi. Ya, kadang salah penempatan, enggak boleh kita kafirkan dia, dalilnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Salah tempat. Salah dalil, paham? Ya, jadi kalau antum baca fatwa ulama, dia bilang ada uzur, kemudian bawa ayat ini, itu bukan dalam penamaan. Itu dalam bab apa? Eksekusi, vonis, perangi atau tidak. Makanya apa? Orang yang seperti ini kalau kita betul tahu dia memang terdesak, kemudian dia disuruh bantu peperangan, ya sekali lagi namanya perang kan pada ada intelnya dan seterusnya. Mungkin sudah ditandai si fulan. Ya udah, orang yang seperti ini jangan diperangi. Tapi perangi yang lain. Walaupun kan ini berat. Ya sudah, yang pendapat lain kafir kan aja udah semuanya, karena dia ikut, ya udah serang semua udah. Itu. Makanya sekali lagi masalah ini istihadiyah, bukan dalam bab penamaan, tapi dalam bab apa? Memerangi. Dalilnya ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Mu'adzibina apa mu'adzibina artinya? Menyiksa, mengazab, membunuh, bukan menamai. Namanya udah jelas. Ya, walaupun untuk kasus nomor 4 terjadi silang pendapat tadi. Apakah dia kafir atau tidak? Apakah sudah terpenuhi tuntutan-tuntutannya? Penghalang-penghalangnya gimana? Ya, diskusi dulu sebelum melakukan hujum, sebelum melakukan penyerangan. Paham sama ini? Hah? Ya, kata istri anak, padahal diulang-ulang terus kajiannya ini aja sih. Kata dia, aku pikir bosan katanya. Ya, bukannya masalah gitu. Ini namanya terapi nih. Terapi kalau nggak diulang-ulang, balik lagi. Ya. Hanya pas Iman tuh udah diurut, enak gitu. Ntar besok balik lagi, diapain lagi? Dibalikin lagi dia. Ya, justru dengan diulang terus semoga bisa lebih menambah maklumat. Mungkin kemarin dia belum terlalu ngeh. Hari kedua dibahas lagi, diulang lagi. Oh iya maksudnya gini. Besok lagi begini. Ya,
Anak aja memahami ini hampir 3 tahun. Ya, debat terus sama bapaknya si Usama ini. Ya, walaupun dalam urusan travel kita join. Ayo gitu. Ayo dalam masalah ini. Ya, nggak mau dia debat terus. Hampir 3 tahun debat terus. Ya. Intinya mau mencari, mau membaca gitu. Tapi kalau nggak mau nggak mau baca, nggak mau mengkaji, ya pokoknya ustadz inilah, masa ustadz ini sesat padahal S3, ini followernya banyak 2 juta loh. Itu taklid namanya. Ya, bukan apa mengikuti dalil. Akhirnya ngikutin apa? Ustadz. Ya, sampai dulu teman di Yaman, ya sampai bilang idza qalat Rabi fasaddiquha fa innal qawla maqalat Rabi, kata dia. Apabila Syekh Rabi telah berbicara, benarkan karena ucapannya Rabi gitu. Maksudnya ucapan yang benar hanya punyanya siapa? Rabi gitu. Sami'na wa ata'na. Wah, ngeri. Udah dah malas debat kalau ada kayak begini dah. Ya, dibawain dalil malah bilangnya apa? Idza qalat Rabi fa innal qawla maqalat Rabi. Repot. Ya, dan dalilnya bukan hanya satu. Baca dulu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Artikan. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Tuh, terus wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatlu 'alaihim wa ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Lihat tuh, tidak menghancurkan suatu negeri. Berarti diapain? Diperangi. Lanjut artinya. Rabbmu tidak akan membinasakan negeri-negerimu sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak akan pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduk yang melakukan kezaliman. Cukuplah 2 ayat aja lah dari Al-Isra sama Al-Qasas. Ya, lihat menghancurkan suatu negeri bukan penamaan ini. Penamaan udah jelas. Tapi bagaimana sekarang kita mau mengekspansi dia gitu, supaya kekufuran hilang, kesyirikan hilang, agama semuanya utuh untuk siapa? Allah. Maka dilihat ya tadi, kondisi masyarakat yang pertama sudah dijelaskan, diobservasi dan seterusnya, masih melakukan apa? I'rad, ya cuek, bodoh amat. Kemudian yang kedua sudah dijelaskan juga malah mencela. Yang ketiga sudah dijelaskan juga malah apa? Membenci. Nah, ada kondisi yang keempat nih. Ya, terlepas dari itu semua, tetapi ternyata apa? Dia nggak mau keluar dari sana. Entah karena dunianya dan seterusnya. Nah, itulah yang terjadi apa tadi? Diskusi berat. Jatuh nggak nih? Makanya kata saya Semin, masalah bodoh diberikan udzur atau tidak dalam masalah ini ijtihadiyah. Bukan bab apa? Penamaan. Makanya beliau bawakan dalil ini, wa ma kunna mu'adzibina, bukan dalam bab penamaan ini mana. Atau baca tafsir apapun pasti ini bukan bab penamaan. Ini babnya apa? Serang gitu. Jihad, menghancurkan sebuah negeri karena ada kesyirikan di dalamnya. Ya, sama dalil dari An-Nisa, juga dari Ibrahim, kemudian dalil dari surat Taubah dan Al-An'am tuh. Beliau baca atau hadirkan 1 2 3 4 5, 6 dalil dari Al-Quran. Cukup dulu ya, semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan silakan. Ya. 4 syarat. 4 kondisi. Itu kondisinya itu mengkafirkan, memerangi. Ya sudah. Ya karena dia memerangi karena sudah diapain? Sudah dikafirkan gitu. Jadi nggak mungkin diperangi kecuali setelah diapain dulu? Dikafirkan. Paham ya? Maksudnya tiba-tiba merangi itu. Ya nggak boleh memerangi orang Muslim. Ya, yang diperangi orang siapa? Orang kafir. Orang kafir. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Paham atau paham nih, bapak-bapak? Hah? Kalau nggak paham ngomong ya. Ya. Kondisi keempat itu, ya memang ada yang kufur orangnya heterogen, ada juga yang enggak. Maaf, misalkan ini di Jurumudi ini nih, ada yang beriman, mentauhidkan Allah, ada yang apa? Kufur. Tapi yang beriman ini malah bantu dia, paham ya? Ikut perang,
Bagaimana kasus nomor ini? Sedangkan dia tidak mencela agama Allah, tidak membenci agama Allah, tidak berpaling dia. Nah kan adanya jelimet ini, jelimet sama, tapi dia melakukan penyebab kekufuran. Salah satunya membantu orang-orang ini untuk memerangi kaum muslimin ahli tauhid. Nah terjadilah istihad, gimana nih, disamaratakan atau gimana? Begitu. Oh ya. Gitu. Tapi kalau nomor satu, misalkan semua penduduk negerinya begitu semuanya, kufur semuanya, ya nggak ada masalah. Tapi sekali lagi jihad ini fikihnya besar. Jangan ujuk-ujuk antum sendirian, ketok pintu, tok 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 tok, bah, ya, mati konyol ini lah ya. Apa masalahnya? Ya, misalkan wah ini negerinya negeri kufur nih, ya siap saya bikin bom, ya kemudian datang ke pasarnya, tiba-tiba dia ngapain? Meledakkan diri. Itu biasanya orang-orang siapa? Khawarij. Ya, karena jihad itu perlu ya fikih yang besar, perlu persenjataan, perlu keahlian. Ya, makanya yang berjihad itu direkrut memang, yang memang senang gitu dan punya keahlian. Kalau dia rakyat biasa, nggak ada kewajiban. Ya, nggak ada kewajiban. Kecuali kalau dia diserang. Ini kasusnya hujum itu menyerang. Tapi kalau diserang, maka mau nggak mau semuanya apa? Ikut mempertahankan. Ya, misalkan dulu Surabaya diserang sama apa? Inggris. Wah, Bung Tomo semangat. Pemuda Ambon, pemuda Medan. Wah, semuanya bawa apa aja, bawa bambu runcing juga nggak apa-apa. Karena lagi kasusnya lagi dapen, lagi bisa. Tapi kalau lagi nyerang, masa semua orang diajak? Bekalnya nggak ada. Kan makanya jihad itu dengan harta, dengan jiwa, ya, dengan apa lagi, semuanya dikorbankan. Kalau dia punya bisa sanggup beli senjata ya beli. Kalau enggak ya dia bawa apa aja yang punya. Intinya dibahas di bab apa? Jihad. Begitu. Betul, ada lagi? Semoga bisa dipahami ya. Jadi jangan tertipu antum dengan ucapan udzur bil jahal adalah masalah apa? Istihadiyah, tapi diterapkan di dalam bab apa? Penamaan. Ijma bab penamaan mah. Ya. Bahkan ya dia belum datang sekalipun risalah kata kalau melakukan kesyirikan, ya tetap dinamai apa? Musyrik. Ya, paling gampang dalilnya Al-Baqarah ayat 1. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lihat, ada orang yang belum datang bayyinah pasti melakukan kesyirikan, dinamai oleh Allah apa? Ya, musyrikun. Ya, padahal belum datang bayyinah. Tapi karena perbuatannya memang menyekutukan Allah, dinamai apa? Musyrik. Surat apa lagi itu? Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jadi kalau ada satu orang musyrik yang minta perlindungan kepadamu, lindungi dia. Ya, sampai dia mau mendengar kalamullah. Ini menunjukkan dia belum pernah mendengar kalamullah. Tapi tetap dinamai oleh Allah apa? Musyrik. Ya, karena perbuatannya. Kemudian di akhir ayat, mereka kaum yang tidak tahu, bodoh. Tetap dalam bab penamaan dinamai sesuai dengan apa? Perbuatannya, walaupun belum datang risalah. Apalagi yang sudah datang risalah gitu. Sisi benarnya gitu. Ya belum datang petunjuk aja, ketika melakukan kesyirikan dinamai apa? Musyrik. Apalagi ini datang Al-Quran, jago bacanya, ahli tafsir katanya, terus diberikan uzur, gimana cerita? Hah? Padahal dia ahli tafsir loh katanya, tapi bilang apa? Nabi Muhammad punya kekuatan mengatur alam semesta. Gimana cerita? Hah? Boleh kita tawasul kepada mayit karena itu bukan ibadah dan seterusnya. Itu hanya permintaan saja, itu hanya panggilan saja. Ya, padahal apa? Punya pondok pesantren, ya keluarganya dari nenek ongkong-ongkongnya semuanya mah kiai, ya dijuluki ahli tafsir. Mufhum. Ya, kan otak terbalik gitu jadinya. Ya, ngeri-ngeri emang gus-gus ini ya. Ya, masa rokok ada A-nya langsung dibilang apa? Oh, dari mana sih si pendalinannya? Ini gini tauhid ini katanya dia, sambil cengenges. Ya, kalau ada di depannya keplak aja kepalanya. Ya. Terus nih ada nih sampurna nih, berarti Allah
sempurna. Dari mana ceritanya? Sambil tawa-tawa, ya guyu-guyu kata orang Jawa. Assalamualaikum. Betul. Kalau ada yang belum jelas, diskusi aja nggak apa-apa. Ya. Untuk kondisi Indonesia saat ini, Wah, berat ini Indonesia. belum bisa dilakukan jihad. Gimana maksudnya apa? Jihad ke Indonesia gimana? Kan banyak kondisi yang Enggak, kita mau jihadin siapa ini? Waduh, berat kan? Jihad itu perlu banyak ini ya, Pak. Banyak pertimbangannya. Ya, banyak fikihnya yang harus persiapkan. Ya sudah semampu kita apa? Taklim, udah itu aja dulu. Ya, yang dibenahi bawahnya dulu. Beda kalau orang-orang hizbiyah. Ya, jihad dengan cara demo. Supaya kalau demo nanti bisa naik kemana? Ke atas. Ya, menurut mereka kalau sudah di atas bisa apa? Bisa bikin kebijakan. Mana buktinya? Sudah naik juga apa? Malah adem ayem. Ya, jadi udah dakwah aja seperti ini. Semoga Allah berikan keberkahan, makin menyebar dakwah tauhid, banyak orang yang mulai paham, melek tentang apa? Tauhid. Lakukan saja. Al-barakatu minallah. Ya, masa anak ajak antum semuanya, ayo kita jihad ke Indonesia. Gimana ceritanya? Mau jihad siapa? Habis nanti diberondong. Ya, bawa apa antum jihad? Nggak tahu nih, pisau dapur misalnya. Ya. Bawa apa lagi? Bambu runcing. Ya, dikibulin aja sama sejarah. Katanya Indonesia menang gara-gara apa? Bambu runcing. Ya, padahal bambu runcing itu ya karena pas Surabaya itu aja, nggak ada apapun, bawa aja katanya. Sampai mubalaghah itu berlebihan. Apa aja bawa katanya. Bambu runcing juga nggak apa-apa gitu. Tapi apakah menangnya berapa bambu runcing? Ya, pakai senjata, pakai granat. Si Malabi aja diapain? Dibom di mobil pakai granat. Ya, nggak diruncing pakai apa? Bambu. Ya, khair insyaallah. Fadhal, ada lagi? Silakan. Biar lebih enak, anggap aja diskusi aja. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada kata-kata yang tidak mengkafirkan pelaku kesyirikan. Ya. Nah, kesyirikan itu kan pada intinya menduakan Allah. Betul. Nah, bagaimana dengan pelaku kebid'ahan? Apakah itu termasuk pelaku kesyirikan? Nah. Ya. Memang bid'ah itu nanti ada dua model, Pak. Ada bid'ah mukaffirah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang ghair mukaffirah, tidak mengkafirkan. Ya. Contoh bid'ah yang mengkafirkan yaitu melakukan apa? Praktek-praktek yang menjurus kepada kesyirikan. Atau keyakinan-keyakinan yang kufur, seperti keyakinan Allah di mana-mana. Itu termasuk perkara bid'ah yang mukaffirah. Mafhum. Dan jangan disamakan pelaku syirik besar dengan bid'ah, karena bid'ah itu tadi masih global. Bisa larinya ke A, bisa larinya kemana? Ke B. Makanya dia perkaranya perlu ditinjau. Kadang orang menyamakan. Ini lihat, kita lagi masalah bid'ah kemudian dibawa ke syirik. Nah, syirik besar perkaranya beda. Ya, dia lebih istimewa. Barang siapa yang melakukannya, ya lain asyrakta la yahbatanna amaluk gitu. Tapi kalau misalkan dia bilang bid'ah langsung kafir, nggak bisa. Karena bid'ah ada klasifikasinya kemana. Tapi kalau kita yang bicarakan sekarang adalah masalah syirik besar. Contohnya dia minta kepada Ali, panggil ya Ali, ya Husain, suruh madat dan seterusnya. Dia panggil Abdul Qadir Jailani, dikirim Fatihah kepada Abdul Qadir Jailani supaya hajatnya lebih gampang dikabulkan oleh Allah. Yang makanya kita belajar Qaidul Arba di sini. Kalau antum nggak percaya mereka sedang tawasul kepada Abdul Qadir Jailani, baca saja artikel-artikelnya. Jadi kenapa dikhususkan ketika ngirim Fatihah kepada siapa? Abdul Qadir Jailani. Alasannya apa? Karena Abdul Qadir adalah walinya para wali, atau ketuanya siapa? Wali. Ya. Bahkan kalau dia punya hajat kemudian tidak tawasul Al-Fatihah kepada Abdul Qadir Jailani, maka hajatnya akan rusak, hajatnya akan begini. Ya, ngeri nggak? Ini kesyirikan di zaman Nabi Muhammad seperti ini. Ya, walaupun sekarang yang dikasih adalah Al-Fatihah.
Tapi maksudnya, tujuannya itu sama. Yang menjadikan Abdul Qadir ini perantara. Ya, bahkan katanya kalau dia tidak bacakan Al-Fatihah untuk Abdul Qadir, ya tadi hajatnya bisa begini. Bahkan kalau sudah bernazar untuk Abdul Qadir tidak dipenuhi, maka apa? Ya akan begini kualat dan seterusnya. Ya, malam Jumat harus bikin makanan. Ya, kalau sudah mau bernazar dan seterusnya bikin manis-manisan. Ya, itu termasuk bid'ah yang mukaffirah. Mafhum? Ya, kalau tadi mungkin pertanyaannya kirain mau masalah orang yang tidak mengkafirkan bagaimana hukumnya. Larinya malah ya plot twistnya malah larinya malah ujungnya malah ke sana. Ya kan, insyaallah. Ya, kalau dia tidak mau mengkafirkan pelaku syirik besar, nanti bisa jatuh nomor 3, dia pembatan nomor 3. Tapi memang dirinci lagi di sana. Ya, kalau dia kafirnya asli seperti Yahudi, Nasara tidak dikafirkan, maka kafir langsung otomatis. Ya, misalkan ada namanya Pak Bambang, misalkan tidak mengkafirkan Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, maka otomatis siapa nih? Pak Bambang dihukumi juga apa? Kafir. Nah, kasus yang kedua ini yang ramai diperbincangkan adalah tadinya dia muslim, kemudian melakukan syirik besar seperti nyembelih untuk Nyi Roro Kidul, kayak kemarin kasus di mana Cituis dan seterusnya. Nah, Pak Bambang ini tidak mengkafirkan siapa? Pelaku ini yang tadinya dia muslim. Bagaimana status Pak Bambang ini? Paham ya? Paham ya? Ya, kalau fatwanya dari Lajnah ya seperti juga Syekh bin Baz, mafhum? Ya, karena di situ ada syubhat, maka Pak Bambang ini harus kita kasih dalil-dalilnya akan kafirnya orang yang melakukan syirik besar. Kalau orangnya ini kafir langsung otomatis karena dia pelaku utama. Ya, adapun yang ini ya tidak boleh langsung dikafirkan kecuali setelah dikasih dalilnya, dikasih hujahnya, tapi masih ngeyel juga, jatuh dia pembatan nomor 3. Jadi jangan dianggap ya perkara ini apa biasa-biasa aja. Ya, makanya kalau ada yang nanya, kok bisa sih mereka ini pengusung kekufuran? Ya ini salah satu alasannya. Pengusung kekufuran, karena ada yang baper kan, masa iya ustadz saya pengusung kekufuran. Nah ini pengusung kekufuran seperti ini. Ya, orang yang seharusnya bahaya dalam kekafiran malah dianggap enggak apa-apa. Ya, orang yang mencela agama, mencela Allah, mencela Rasul padahal harusnya langsung otomatis kafir malah dibilang apa? Kagak. Berarti kan mengajak manusia supaya terjatuh ke dalam apa? Kekufuran nomor 3 ini. Jadi bukan perkara yang simpel, bukan perkara yang remeh. Yang penting saya ngaji. Enggak. Ini masalah akidah, masalah tauhidnya, masalah Islamnya seseorang. Ya, jangan bergampang-gampangan, bermudah-mudahan ya berkata tanpa ilmu. Bahaya nanti efeknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Banyak contohnya kayak mungkin mau perjalanan safar, bikin walimah safar dulu, maulid, itu juga termasuk bid'ah yang tidak mengkafirkan. Zikir berjamaah, nah itu termasuk bid'ah yang tidak mengkafirkan. Ya, ada lagi? Ayo. Kalau di tempat saya itu kan mayoritas begitu pada tawasul ya. Ya. Ya, kalau itu kan pada ziarah gitu ya. Ya. Terus kalau kita sholat di belakang itu gimana? Jangan, Bang. Jangan. Ya. Kan kalau mau kita ke rumah aja jauh, sama di rumah aja gitu. Ya, kalau kemarin kita baca dari fatwanya Syekh Fauzan, ya kalau emang nggak bisa didapati sholat di rumah atau ngajak ikhwah untuk berjamaah di rumahnya atau di tempat yang lain. Yang berat itu emang Pak. Gimana rata-rata kalau kayak dulu aja nggak ada zuhur, adanya mungkin bahkan seminggu sekali. Iya. Musola itu. Sekarang malah muncul. Ada maghrib, subuh gitu. Bilangin Pak, kasih dakwah nih Pak, ini yang begini nggak boleh ziarah. Kali aja dia mau nerima, kan sama-sama orang tua. Ya. Imamnya orang tua nggak nih Pak? Ya, tua muda gitu. Ya. Pagi kalau anak muda, bapaknya lebih tua kan, mungkin disegani, ya didakwahi pelan-pelan. Ya. Tapi kalau yang penting bapak tahu ya, dia ini memang pelakunya gitu, suka melakukan praktek apa? Kesyirikan. Ya sudah, nggak boleh apa? Sholat di belakangnya, kecuali kita nggak tahu ini orang ini gimana nih, ya sudah sholat aja di belakangnya, nggak usah dikorek-korek, tanya dulu lagi mau jadi imam, Pak bentar Pak,
Bapak akidahnya gimana? Nggak usah. Tapi ada namanya sekali lagi bab waro. Waro itu kehati-hatian. Mungkin antum punya indikasi. Punya indikasi gitu. Ya sudahlah, Anda cari tempat yang lain. Lebih baik sholat sendiri tapi sah sholatnya daripada apa? Sholat berjamaah tapi tidak sah. Ya dia sendiri saja sholatnya tidak sah ketika dia masih melakukan syirik besar. Terus mau jadi imam untuk orang lain. Ya, ijma nggak sah sholatnya. Dalilnya ijma. Ya tidak sah sholat di belakang pelaku apa? Syirik akbar. Yang kalau paham ya, yang penting kita tahu betul emang orang ini melakukan apa? Praktek kesyirikan. Dan jangan membebani diri, memaksakan diri sampai ditepok-tepok dulu, ditanya dulu. Ya, jangan. Berantem nanti. Ya. Misalkan kita nggak tahu nih gimana kondisi dia nih, ya sudah sholat aja nulangnya. Jangan lagi di perjalanan, mau singgah dulu lah. Sholat berhenti dulu. Nggak usah ya maju ke depan terus tanya dulu, nggak usah. Ya, kita berbicara di kampung kita yang kita kenal sendiri track recordnya gitu. Bagaimana kondisi orang ini? Ulama aja silang pendapat hebat kalau dia fasik. Fasik itu suka melakukan dosa kecil terus menerus atau dosa besar. Sholat di belakang sah atau tidak itu khilafnya kencang. Apalagi ini melakukan syirik besar itu. Yang melakukan kefasikan aja silang pendapatnya besar. Ya, makanya kan sering Anda bilang, kayak orang NU misalkan mau sholat di sini, nggak mau sholat NU, mau di sholatnya di Abdullah bin Mas'ud, di Masjid Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Ya karena mungkin menganggap antum ini pelaku bid'ah, pelaku kemaksiatan, yang sholat di belakangnya apa? Nggak sah. Ya, itu memang dibahas di kitab-kitab fikih. Kitanya aja ngaji fikihnya nggak sampai-sampai gitu kan. Ya. Taunya kajiannya ya pertahankanlah nasionalisme dengan mencegah terorisme. Wah, indah banget tuh judulnya. Ya, keluarga sakinah dibentuk dengan Tapi masalah-masalah ngaji-ngaji yang ibaratnya kitab, ngajinya sistematis malah nggak ada. Ini dari anak SMA ya, judulnya membendung fitnah terorisme. Wah, untuk mempertahankan kedaulatan. Maksudnya apa coba? Dari zaman anak SMA itu. Ya, dari tahun 2006 itu aja temanya. Sampai hari ini. Ya, padahal maksud dari terorisme itu menurut negara adalah yang ingin mengganti ideologi itu negara, yang mengkritik negara itu disebut terorisme, disebut radikalisme. Ya. Kan jadinya nanti memerangi ahli tauhid ini. Assalamualaikum. Cukup atau ada lagi? Kelasnya sudah datang gorengannya. Jadi sekali lagi maksudnya anak itu bacakan ini kita tahu alur cerita gitu. Kenapa sampai Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin bilang masalah udzur bil jahal adalah masalah apa? Ijtihadiyah. Karena beliau sedang mengomentari kondisi yang nomor berapa? Nomor 4. Bukan penamaan. Kalau penamaan mah banyak fatwanya Syekh Utsaimin. Ya. Yang kemarin di antum share itu yang di apa? IG dakwah itu. Ya. Yang Syekh Utsaimin ditanya, bilang Syekh Utsaimin langsung marah itu. Yang menamai dia muslim itu kebodohan itu. Ya, menamai orang yang melakukan syirik besar dengan muslim itu suatu apa? Kebodohan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab, semoga bisa dipahami. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.